Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman pelaut. Salam sehat. Saya Dedi Dwi Yustianto akan menyampaikan materi bangun geometri. Bangun geometri terdiri dari dua macam. Ada bangun datar dan juga bangun ruang. Kalau kita berbicara mengenai bangun datar, maka yang kita nanti hitung adalah luas dan keliling. Tetapi kalau kita berbicara bangun ruang, berarti kita akan menghitung volume. Baik, kita mulai dari bangun datar. Bangun datar banyak sekali macamnya. Ada segitiga, persegi, persegi panjang, jajaran genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, lingkaran, bangun segi N beraturan, bahkan bangun yang tak beraturan. Oke, kita mulai dari yang pertama, segitiga. Segitiga saya tampilkan sebagai contoh ada segitiga siku-siku, tapi pada dasarnya kalau kita berbicara segitiga sebetulnya berbagai macam bentuk. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, segitiga tumpul, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki. Saya ambil contoh segitiga siku-siku seperti ini, ABC. Jika ada sudut ABC, siku-sikunya di A, kemudian ada identifikasi sisi ABC dengan notasi huruf kecil. Nah, hubungannya bagaimana dengan sudutnya? Apabila ada sudut A di sini, melihat ke depan ada sisi BC. Maka BC kita bisa namai juga dengan A kecil. Begitu juga untuk sudut B. Sudut B melihat ke depan ada sisi AC. Maka AC boleh kita namai sebagai B kecil. Begitu juga dengan yang sudut C. Sudut C melihat ke depan ada sisi AB. AB kita bisa namai dengan C kecil. Oke, yang pertama, dalam segitiga berlaku yang namanya Pitagoras. Jadi ini untuk mengingat saja, membangkitkan memori bahwa sisi miring kuadrat, itu bunyi Pitagorasnya ya, sisi miring kuadrat, ini, sisi miring di depan siku-siku, sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lain. Dua sisi lain yaitu B kecil dan C kecil. Artinya B kuadrat ditambah C kuadrat itu sama juga dengan A kuadrat. Oke. Berikutnya bagaimana untuk perhitungan? Perhitungan luas. Kalau misalkan kita ambil contoh siku-siku seperti ini, maka ada yang namanya alas dan tinggi. Secara umum, rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2, atau setengah alas kali tinggi. Maka kalau terkait dengan luas segitiga ini, ya setengah alas kali tinggi, atau alas kali tinggi bagi 2. Nah, bagaimana kalau perhitungan luas segitiga yang tidak teridentifikasi alas dan tinggi? Maka ada dua rumus ini. Jadi yang saya tampilkan ini adalah dua rumus segitiga yang tidak umum digunakan. Jadi kalau yang umum digunakan ya alas kali tinggi bagi 2. Jadi luas yang pertama, rumus yang pertama adalah setengah kali B kali C dikali dengan sin sudut A. Jadi ini apabila diketahui sebuah segitiga yang ada dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh sisi yang diketahui tadi. Jadi kalau misalkan ada segitiga siku-siku ini, yang diketahui adalah B, C, dan sudut A, maka bisa menggunakan rumus ini. Yang tentunya selain menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. Maka ketika nanti di cross check hasilnya akan sama. Itu rumus yang kedua dari segitiga. Rumus yang ketiga dari segitiga yaitu dalam kurung S kali S dikurang A dikali S kurang B kali S dikurang C. Oke, bagaimana kriterianya apabila digunakan rumus ini? Rumus ini digunakan apabila segitiganya adalah segitiga sembarang.
yang kita tidak bisa mengidentifikasi alas dan tinggi, dan juga tidak ada sudut yang diapit oleh dua sisi yang diketahui tadi. Maka apabila ada segitiga sembarang yang diketahui tiga sisi, maka bisa menggunakan rumus yang ketiga ini. Nah, S adalah setengah dari keliling. Jadi kalau misalnya kita mencari keliling, ya A tambah B tambah C. Kemudian, A, B, dan C masing-masing panjang sisinya. Jadi rumus yang ketiga, apabila segitiga yang tidak bisa diidentifikasi alas dan tinggi, dan juga tidak ada sudut yang diapit oleh dua sisi yang diketahui, maka menggunakan rumus akar S dalam kurung S min A, S min B, S min C. Artinya, luas sama dengan akar S kali S min A kali S min B dikali S min C. Berikutnya ada persegi dan persegi panjang. Persegi untuk perhitungan luasnya sisi kali sisi. Persegi panjang kali lebar. Oke, panjangnya AB, lebarnya BC, sedangkan masing-masing sisi pada persegi AB, BC, CD, AD, keempatnya mempunyai panjang yang sama. Jadi kalau perhitungan kelilingnya untuk persegi 4 kali sisi, persegi panjang 2 panjang plus 2 lebar. Berikutnya, jajar genjang dan trapesium. Jajar genjang bentuknya seperti ini. Hampir mirip dengan persegi panjang, hanya saja sudutnya tidak 90. Jadi kalau persegi panjang tadi keempat sudutnya 90, tetapi kalau jajar genjang tidak ada ukuran pastinya. Yang pasti adalah sudut yang saling berhadapan dia sama besar. Nah, perhitungan luasnya adalah panjang kali tinggi. Nah, panjangnya AB, tingginya yang OD. Nah, katanya dengan perhitungan keliling sama, karena panjang AB itu sama dengan CD, panjang BC sama dengan AD. Hampir mirip dengan persegi panjang, maka rumus kelilingnya sama. 2 panjang ditambah dengan 2 lebar. Berikutnya trapesium. Trapesium bangunnya seperti ini. Untuk perhitungan luasnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, jumlah sisi sejajar ini adalah garis yang bawah dengan yang atas, yaitu garis AB dengan CD. Tingginya mana? Tingginya yang OD. Untuk perhitungan keliling trapesium, tinggal dijumlahkan semua sisi terluarnya. AB tambah BC tambah CD tambah DA. Berikutnya, belah ketupat. Belah ketupat seperti ini, hampir mirip dengan persegi. Kembali lagi, bedanya ada di sudut. Keempat sisi di belah ketupat juga sama panjang, hanya saja sudutnya tidak 90 derajat. Perhitungan luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi, perhitungan luasnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal itu adalah garis yang membelah belah ketupat, yaitu diagonalnya AC dengan BD. Nah, perhitungan kelilingnya sama dengan persegi, yaitu 4 kali sisi karena keempat sisinya sama panjang. Berikutnya ada layang-layang. Layang-layang seperti ini, bedanya pada bagian bawah dia lebih panjang, hampir mirip dengan belah ketupat. Belah ketupat yang ekornya ditarik maka jadi lebih panjang, itu layang-layang. Perhitungan luasnya sama dengan belah ketupat, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali AC kali BD. Perhitungan kelilingnya tinggal menjumlahkan keempat sisinya, AB, BC, CD, dan DA. Berikutnya lingkaran. Oke, yang di sebelah kiri dulu. Di lingkaran ada dua ukuran, jari-jari dan diameter. Kalau jari-jari ukuran dari titik tengah lingkaran ke tepi lingkaran. Kalau diameter adalah ukuran dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang melalui titik tengah.
di mana hubungannya diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, kemudian ada nilai pi yang digunakan sebagai nilai konstan untuk perhitungan luas dan keliling lingkaran, yaitu bisa 22/7 atau 3,14. Nah, nilai pi ini sebetulnya diambil dari perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Jadi kalau misalkan angka 22/7 ini, jika sebuah lingkaran kelilingnya 22, maka diameternya pasti 7 cm. Nah, untuk perhitungan luasnya, PR kuadrat jika dia menggunakan data jari-jari, atau 1/4 PD kuadrat jika dia menggunakan data diameter. Untuk kelilingnya 2 PR untuk data jari-jari, atau PD kalau menggunakan data diameter. Berikutnya di sebelah kanan ini tambahan saja, bahwa lingkaran ini bisa dibagi-bagi menjadi area seperti ini. Ada yang namanya juring dan ada yang namanya tembereng. Jadi kalau juring itu area yang dibatasi oleh titik A ke pusat lingkaran dan juga titik B. Jadi area ini disebut dengan juring. Area BOD disebut dengan juring. Area COD semuanya disebut dengan juring. Yang dimaksud tembereng adalah yang terarsir merah saja. Jadi juring dikurangi dengan segitiga, itulah tembereng. Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya adalah luas juring sama dengan sudut pusat. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh yang AOB ini, AOB berarti sudut pusat AOB dibagi 360 dikali dengan luas lingkaran. Bagaimana luas temberengnya? Luas temberengnya adalah luas juring tadi dibagi dengan luas luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Jadi kalau misalkan seperti ini yang saya arsir merah, tanda merah, COD ini juring, apabila dikurangi dengan segitiga COD yang putih di dalam ini, maka itulah luas tembereng. Berikutnya ada bangun datar beraturan. Berikutnya ada bangun segi N beraturan. Jadi saya ambil contoh segi 5 beraturan seperti ini. Cara perhitungan luasnya adalah N dikalikan dengan luas segitiga. N ini adalah segi berapa dia? Kalau segi 5 ya berarti N ini adalah 5 dikali dengan luas segitiga. Nah, terkait dengan luas segitiga, kita menggunakan rumus yang kedua yang kita bahas di depan tadi, setengah A kali B dikali dengan sin C. Karena di sini kita tidak bisa mengidentifikasi mana alas dan tinggi. Mana itu ABC? Contohnya saya ambil segitiga yang bawah ini. Segitiga yang bawah ini, misalkan ini garis A, ini garis B, sudutnya adalah C, berarti perhitungan luasnya adalah setengah kali garis A, maka perhitungan luasnya adalah setengah kali garis A kali garis B dikalikan dengan sin sudut C, di mana sin sudut C sama dengan 360 dibagi dengan N. N kalau dia segi 5 ya berarti N-nya dibagi 5, 360 bagi 5, karena masing-masing sudut di sini semuanya sama, karena dikatakan beraturan. Berikutnya, yang terakhir, bangun datar yang tak beraturan. Nah, kalau dalam perhitungan bangun datar tak beraturan, ada caranya yang namanya Simpson Rules atau metode Simpson. Jadi penemu teori perhitungan luas untuk bangun datar ini adalah Simpson. Langkah pertama, bangun yang tak beraturan itu dibagi menjadi N partisi. Sama panjang atau sama lebar, tergantung nanti posisi bangunnya, dengan ketentuan bahwa harus genap. Jadi misalkan seperti ini, bangun seperti ini, saya bagi menjadi 8 partisi. Jadi 8 partisi itu adalah bidang yang ada di dalam ini. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini catatannya harus genap. Jadi yang genap adalah bidang-bidang yang terbentuk, bukan garisnya. Nah, selanjutnya ukur panjang tiap partisi pembentuknya. Nah, panjang garis pembentuknya di sini pasti ganjil. Jadi yang saya namai Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan seterusnya ini pasti jumlahnya, jumlah garisnya, lebih satu dari banyaknya partisi. Pasti lebih satu dari banyaknya bidang-bidang kecil ini. Jadi kalau di sini 8 bagian kecil, 8 bidang-bidang kecil, maka garisnya pasti ada 9. Jika bidang-bidang kecil ini ada 10, pasti garisnya ada 11. Nah, batas minimalnya bagaimana? Kita menentukan bahwa bidang ini dibagi menjadi berapa bagian. Tidak ada ketentuan khusus. Tetapi anjurannya semakin besar bidangnya, harusnya bidang yang dibuat pasti makin banyak. Oke, jadi kalau bidang ini makin besar, harusnya bidang kecil ini yang dibuat adalah semakin banyak. Jadi setelah itu ukur panjang garis pembentuknya. Y1 panjangnya berapa, Y2 berapa, Y3 berapa, Y4 berapa, Y6 berapa, dan seterusnya sampai dengan selesai, dicatat. Kemudian nanti dihitung dengan menggunakan rumus Simpson. Rumusnya adalah lebar per 3 dikali 1 kali Y1 ditambah 4 kali Y2 ditambah 2 kali Y3 ditambah 4 kali Y4 dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan 4 kali YN ditambah 1 kali YN plus 1. Tandanya adalah awali dengan 1 dan 4, 1 dan 4, Y1 dan Y2. Kemudian garis yang terakhir, 2 garis terakhir, tutup dengan 41. Tengahnya tinggal diisi 24, 24, 24. Jadi sebanyak apapun, maka yang ditambahkan pada bagian tengah tetap 24, 24, 24. Jika catatan jumlah partisi genap di sini terpenuhi, maka tidak akan ada bilangan yang double. Nah, di depan di sini tadi ada lebar per 3. Lebar ini lebar yang mana? Lebar ini adalah lebar tiap bagian. Jadi lebar ini harus semuanya sama. Jadi kalau misalkan ini tadi panjangnya bangunnya 8 cm, saya bagi 8 bagian tadi, maka lebar setiap bagian ini harus masing-masing 1 cm. Jadi ini mempunyai ukuran yang sama. Jadi untuk ukuran lebar di sini. Baik, itu untuk perhitungan bangun datar. Kelanjutannya bagaimana untuk perhitungan bangun ruang. Nah, sebetulnya kategorinya lebih sederhana, bangun ruang. Bangun ruang saya kategorikan menjadi 3 bagian seperti ini. Bagian pertama isinya kubus, balok, tabung, dan prisma. Jadi bagian yang pertama ini untuk bangun yang bagian atas, bawah, kanan, kirinya sama. Perhitungan volumenya adalah luas alas kali tinggi. Nah, luas alas kali tinggi, luas alasnya menyesuaikan pada bangun. Jadi kalau kubus alasnya berbentuk persegi, maka ya sisi kali sisi dikalikan tinggi bangun. Balok, ukuran balok, bentuk bawahnya, bentuk alasnya persegi panjang, maka panjang kali lebar, tinggal dikalikan tinggi. Untuk tabung, luas alas berarti luas lingkaran, PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat dikali dengan tinggi. Prisma. Nah, prisma ini bisa macam-macam. Bisa prisma segitiga, bisa prisma segi 4. Kalau prisma segi 4 berarti selain persegi dan persegi panjang. Berarti bisa jajar genjang, bisa belah ketupat, bisa trapesium, bisa layang-layang. Nah, jadi rumusnya sama dari keempat bangun itu, yaitu luas alas kali tinggi.
Bagian yang kedua adalah limas dan kerucut. Limas dan kerucut ini tandanya pada ujungnya lancip. Jadi tutup bangunnya cuma satu. Perhitungan volumenya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Kembali lagi yang membedakan alas. Kalau kerucut alasnya lingkaran, kalau limas alasnya bisa persegi, bisa persegi panjang, bisa segitiga, bisa trapesium, bisa belah ketupat, bisa bangun yang lainnya selain lingkaran. Bangun yang terakhir ada di bola. Nah, perhitungan bola volumenya menggunakan rumus khusus yaitu 4/3 PR pangkat 3. Demikian perhitungan bangun geometri terkait dengan perhitungan luas dan keliling di bangun datar dan juga volume di bangun ruang.